pada episode sebelumnya. Udah nih, pas enggak, gue pas kelas 8 kok. Kelas 8 ya? Iya, kelas 8 gue. Kelas 8, 9. Lo alumni kelas 9. Iya, kelas 9. Iya, Nah, itu asik tuh, kayak gitu-gitu tuh. Iya. Nah itu kan kita bicara tentang diri kita masing-masing tuh udah ya, kayak alasan kita masuk pramuka, pengalaman kita dapet. Nah sekarang tuh gue pengen kayak kita ngebahas kayak pramuka yang sekarang yang ada gitu loh, gimana? Maksudnya? Contoh misalnya kayak kita bahas kayak ada suatu kasus di pramuka, kasus contoh kasus. Jadi ada nih, gue bener-bener ngutip nih ya di Detik News. Jadi tuh ada kasus salah satu SMP di Jawa Tengah, ada yang celakaan lah ibaratnya. Oh itu yang bulan Februari bukan? Kalau bulannya iya tanggal 25 Februari 2020. Oh iya. Ini kita ngomong kayak gini, kita turut berduka ya. Iya, sebenarnya tanpa mengurangi apapun dari sang korban. Nah, jadi tanpa mengurangi rasa hormat lah. Nah, untuk semua yang bersangkutan. Itu kronologinya intinya kayak gimana ya? Dia ngadain kegiatan di suatu sungai gitu kan, terus tiba-tiba karena suatu dan lain hal tuh ya terjadilah suatu hal yang tidak diinginkan gitu loh. Nah dari yang gue baca tuh di situ ada dia tuh jadi total ada 7 pembina. Ada 7 pembina. Apaan dulu nih? Tadi kasusnya belum dijelasin. Kasusnya jadi dia susur sungai nih, nyusurin sungai. Susur sungai. Tiba-tiba hanyut. Tadi nggak? Oh iya. Pesertanya hanyut. Sleman. Oh dari Sleman ya? Pesertanya hanyut. Nah terus katanya sih itu dia tidak memperhatikan faktor keselamatan gitu. Jadi SOP. Total korban tuh ada 249 siswa. Itu bukan korban sih, peserta. Oh, pesertanya. Ada 249. 249 terus, ya. Ada 10 siswi meninggal. Oh iya. Gara-gara itu. Nah, jadi tuh dia ada 7 pembina. Cuman yang turun ke lapangan tuh cuman 4 pembina dari 7. Nah, sisanya tuh nggak ikut. Nah, sisa 3 tuh. Iya. 3 orang itu tersangka. Nah. Yang turun ke lokasi? Enggak ada berita. Di sini cuma 3 orang itu dihukum. Oh, berarti itu nggak tahu tuh sisanya tuh. Apakah dihukum atau enggak? Ya, apakah dari korban termasuk korban atau enggak ya? Oke. Soalnya kan dia ke lapangan. Nah, yang 3 kan yang ke lapangan. Ini dari berita itu ya? Dari Detik News. Oke. Yang gue baca faktanya gitu. Nah, itu gimana menurut lo dari hal yang lo tahu dah? Lu kan anak alambat kayak ini. Iya, Oscar-nya salah satu penggiat alam. Kegiatan nih. Dia tahu semua SOP bagian alam-alam. Ini misalnya nih, lu ngeliat sesuatu kok bisa ada kayak gitu, itu apa yang sedih gue ngeliat sih, sedih gue ya kan, karena kan zaman juga canggih juga ya kan, alat pasti memadai lah ya kan, apalagi alat apa sih emang? Ya kayak dari jenis APD lah ya kan, yang paling terpenting tuh alat pelindung diri kita tuh. Bukan. Hei, Anda ini. Iya sih. Itu penyakit loh, jangan dibawa bercandaan. Ya soalnya ada orang banyak bawa APD bercandaan ke swalayan. Contohnya gitu, ngapain? Ada yang ke swalayan pakai APD. Warteg ada juga warteg. Iya ngapain? Bercandaan sama dia. Menurut gua. Ya udah jangan berantem. Terus. Segitu ngegasnya ya. Biasa aja kali. Biasa aja kali. Orang cuma suara ada mukanya. Tapi pasti yang dengerin itu dia tuh ngebayangin tau mukanya nih. Muka lu. Ini orang kayak gimana? Soalnya anjing juga nih ya gitu kali ya. Ngeselin juga. Nah ya, terus lanjut nih kan lanjut. Alatnya tuh yang murah. Pelindung diri kan. Nah dia di situ tuh dia memakai helm apa pelampung nggak tuh ya? Tentunya tuh terus. Nah dia pakai nggak di situ? Di Detik nggak dikasih tuh ya. Nah seharusnya kan. Gue bilang pakai salah, bilang nggak salah, dia nggak tahu gue bilangnya. Ya pokoknya itu yang paling penting tuh APD kita dulu ya kan, sama safety itu yang paling penting tuh. Kayak dari tali rope-nya ya kan buat dia nyelamatin korban, ataupun ada kejadian-kejadian hal aneh kan kalau misalnya keseret gitu. Nah ini bisa juga pakai tali lempar ya kan. Terus juga pakai pelampung ataupun pakai helm, itu kan APD kita juga. Nah itu penting banget. Kalau itu kan kayak SOP karena kan ada musibah lah ya kan, yang kita nggak mau pakai gitu. Kita ada tapi jangan sampai kepake lah gitu. Karena ada nggak sih kayak misalnya kita menghindari musibahnya, contoh misalnya nih cuaca lagi nggak bagus udah nggak usah. Nah itu ada nggak? Itulah pentingnya manajemen risiko sebenarnya. Itu faktor alam sih menurut gue ya kan karena kan nggak bisa dikira-kira.
Tapi kan ya tetap aja mungkin Tapi kan pasti ada Pasti ya. tandanya. Iya, nggak mungkin tiba-tiba diem-diem hujan. Pasti kan ada pertandanya. Kalau kita lihat barometer kan ada tekanan udaranya. Kita bisa cek di situ. Sebenarnya tergantung manajemen risiko dari pihak-pihak terkait sih, itu aja. Sama Sebenarnya kan- dari akamsi. Kalau Akamsi itu, mereka pasti kan Iya. merekomendasikan gitu, lebih tahu. Lebih tahu daerah situ lah. Orang dia hidupnya sehari-hari di situ. Dan katanya apa yang di situ? Udah diingetin kan kalau misalnya. Katanya udah diingetin. ya. di sini sih yang mana diingetin apa diingetin nggak usah. Diingetin kalau jangan lah. Nggak boleh kegiatan di situ. Nggak diingetin gue nggak baca. Oh iya, waktu itu kita baca di salah satu portal online juga yang lain kayak ada pernyataan itu ya. Jadi kayak warga tuh udah menyarankan jangan. Kalau di yang gue baca cuma dijelasin si para pembina tuh nggak siap gitu intinya. Nah, itu lagi tuh pertama tuh persiapan dari semua peserta ya kan. Apalagi Udah nggak tuh siap tetap dilanjutin gitu ya. apalagi tuh 200 berapa tadi tuh? 49 orang. Nah, itu kan peserta. harus matang-matang banget tuh ya kan dari segala materi, kesiapan fisik. Nah, itu yang paling penting juga tuh. Sama ngecek ya, air dari hulu ke hilir tuh harusnya debitnya tuh ya disesuaikan lah ya. Nah, itu dia. Sama dijaga kan, di hilir tuh harus dijaga. Kalau misalnya hanyut atau gimana kan ada yang nangkep lah gitu. Iya. Kan? Terus menurut lu secara proporsi juga nggak pas nggak sih? Iya. Pembina cuma 7. Enggak 7. Enggak, seenggaknya kalau kita hitung semua 7 iya. kan. 7 dan pesertanya 200. 49. Iya. Jomplang Dan dari 7 yang turun cuman 4. 4 atau Empat. 4. Ya gitu sih paling. Gila sih itu gue mah kagak berani gue. Gue kalau Soalnya jadi awas sih. jadi pembina lu gimana? Lu lanjutin nggak? Ganti ke yang lain. Jadi Yang lebih aman. Iya, kegiatan lain. berarti nggak susur sungai. Enggak memaksakan harus Itu. top gitu enggak. Anak SMP apa SMA sih itu? SMP. SMP ya? SMP. Oh, SMP di susur sungai keren juga. Nah kalau misalnya lu dulu nggak yang mau sampaikan? Sebenarnya kita pernah ngadain kayak gini sih ya. Cuman kita nggak se-ekstrim ini sih. Dan kita kan nggak sebanyak itu orang. Iya, sungainya juga sungai kecil. Iya. Makanya kita harus melihat faktor-faktor safety-nya sih, manajemen risiko tuh harus benar-benar bagus sih. Terus kalau yang waktu itu kita jalanin juga apa istilahnya kayak simulasi biar tahu Simulasi. nggak langsung ke sungainya. Simulasi evakuasi kita ya. Iya, simulasi Bukan evakuasi. tanpa tujuan sih. Jadi itu di sungai-sungai yang kecil nggak hilirnya deras bisa tiba-tiba Ya. Itu Apa, kan kita ada yang banjir ngecek, gitu dari ya? atas sampai ngecek, di bawah sampai ngecek. Bener-bener dipersiapin secara matang lah. Soalnya bahaya banget kalau kayak gini nih. Bahaya lah. Soalnya kan masalah nyawa lah ya. Begitu bawa anak orang lagi ya kan 249. Iya. 249 ya nggak sih? Pesertanya 10 orang meninggal ditemukan. Ya, semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi lah ya. Iya. Pelajaran. Nah terus kalau misalnya nih, Pelajaran lah. kita bicara hukumannya deh sekarang. Dari 7 orang pembina. Nah yang turun ke lapangan 4 dan yang dijadikan tersangka tuh 3 orang. Nah itu lu gimana? Setuju nggak? Waduh. Kalau gini kayaknya kita nggak bisa ngomentarin ya. Background kita bukan nggak ada yang Iya. hukum di sini. Ya nggak apa-apa sih kali. Nah, Enggak. kalau bentuk pendapatnya gimana? Nah, Kalau gua sih, kalau kita sih nggak berani ngomentarin, Iya, soalnya kalau kita ibu nggak katanya berani punya begini. ilmunya. Iya, bagaimana menurut itu? kalau menurut gua ya itu ketika udah dijadiin itu berarti pihak kepolisian udah memikirkan matang-matang. Jadi ya sudah lah, biarkan hukum berjalan aja kalau gitu mah. Itu kayaknya nggak ada tanggapan dari lu ya. Lu minta Ini tanggapan. Anda mana opini Anda? Opini Anda mana? Ya kan, kan ini. Aduh. Cari aman terus. Ya lu juga mau berkomentar, saya suruh berkomentar aja. Ya Anda ngapain nyuruh kita berkomentar kalau Anda kok ada 7 orang, kok cuma 3 orang yang dihukum? Enggak, Iya, kan Nah, kita itu kenapa? Kenapa kayak gitu? Ya kan siapa tahu ada perasaan kayak gitu ya kan. kita kan juga nggak tahu prosesnya di sana gimana. Nah, iya, Kita makanya juga nanti- cuma makanya baca ketika- beritanya. Ketika dihukum 3 orang berarti ya berarti ini udah diidentifikasi, udah Iya dicari sih. tahu. Jadi Kita juga nggak tahu ya 3 orang itu ngapain Nah, ya gitu. berarti udah kita percaya aja sama hukum yang ada lah ya kan. Itu udah udah di sidang segala macam. Padahal itu di pasal berapa tuh? Oh, berapa tahun kenanya? Kalau bentar kayak kalau nggak salah sih 5 ya. Dan kayak sih Ibnu mah nggak salah. Ya pokoknya ya itu termasuk faktor kelalaian ya. Tanpa kita kayak mau menyudutkan Suatu yang pihak. iya, bukan menyudutkan pembinanya juga. Tidak musibah lah ya. Kayak Buat semuanya. Walaupun musibah tapi kita nggak bisa nyalain musibah juga ya. Kita harus benar-benar. iya sebenarnya harus was-was safety juga. sih, antisipasi sih. Mawas diri lah. Oh, iya. Nah terus dari pengalaman lu yang lu pernah alamin sama kasus ini, harapan lu tuh buat ke depan gimana sih?
Ya harapan gue semoga semuanya dijalankan sesuai prosedur, sesuai SOP, dan diterapkannya manajemen resiko sehingga hal-hal yang kayak gini tuh nggak bakalan terulang lagi gitu. Anda adalah apa? Video apa Anda? Video ini aja video beritanya. Aduh. Gua kan namanya tahu lebih jauh gitu loh. Dari lu gimana, Far? Dari pengalaman lu, ilmu yang lu dapat, terus lu ngelihat hal ini tuh gimana? Ya kalau menurut gua ya jangan sampai terulang lagi ya kan. Buat kedepannya jangan terulang lagi, kayak ibaratnya apakah nggak usah ada kegiatan itu lagi atau gimana nih? boleh ada kegiatan tapi ya itu Lebih pertama memperhatikan SOP, materi, segala kesiapan fisik itu ya kan. Terus juga dari birokrasi segala macam dari perizinan di sononya kah ya kan, ataupun kalau misalkan ilegal kan bingung juga nanti polisinya buat nanganin kasusnya. Itu kan lebih sulit lagi, makin panjang kan kasusnya. Yang kayak dari susur sungai, naik gunung ataupun hal segala macam yang tentang ke alam lah, jangan sampai kayak gini lagi ya kan. Ya mungkin harus nih ya ada satu orang yang benar-benar ahli lah ya. Ya Biar tapi kalau pasti satu tahu orang gitu. pesertanya cuma dua Enggak, maksud gini loh, satu orang ahli buat mempersiapkan strateginya gitu. Iya. Jadi ada satu pala gitu yang benar-benar ahli yang mengkoordinasikan yang lainnya gitu. Dan SDM pun juga harus memadai gitu. Iya, bener terus jangan terlalu dikit. Kebutuhan. Kalau dulu Dit, Ya pokoknya ya orang tua atau siapapun jangan takut lah buat anaknya ikut pramuka gara-gara ini. Ada hal ini kan harus kalau izin Bakal lebih jadi aware lagi kan orang tua. Orang tua kan juga bisa kayak konsul sama pembinanya ini gimana kegiatannya, nanya-nanya Siapa aja pembinanya, panitianya yang jagain apa-apa. Ya udah kan orang tua bisa aktif dan pembinanya juga bales, jadi kayak ada tektokannya gitu istilahnya. Jadi kayak emang gak safety kan bisa percaya orang tua. Iya, kalau nggak safety, orang tua ngerasa nggak safety bisa bilang ke pembinanya atau gimana. Orang tua bisa ngasih saran. Bisa aja kan orang tua, oh ini menurut saya kurang nih, mendingan sama teman saya nih konsul nih, teman saya kebetulan ahli nih kan bisa tuh. Jadi kasih saran harus ada komunikasi antara pembina pelatih sama orang tua. Harus itu. Pendekatan emosional. Iya kan. Tapi jangan dideketin. Hebat orang tua. Biasanya ada mama muda ya kan. Oh Anda begitu? Enggak. Oh jadi Oscar begitu. Udah nih. Sekarang kita tahu ya. Nih berhubung bahas masalah izin orang tua ya dan lain-lain kan sekarang juga pramuka tuh beda sama yang dulu nggak sih? Dulu kan nggak wajib ya? Dulu mah yang wajib belum wajib. Dulu yang wajib sih, dulu yang wajib sholat, ya puasa tuh ya. Oh betul sekali itu. Iya. Sekali dong itu. Zakat. Kasih sia-sia gua kuliah. Krik. Ya udah lanjut. Kita nggak berani komen juga ya. Nah dulu kan pramuka belum wajib. Ya. Sekarang tuh udah mulai wajib ya. Ya. Wajib. Nah itu gimana menurut lu? Takutnya namanya wajib kan ada kesan terpaksa lah orang ikut atau gimana? Ya sebenarnya kalau dibilang wajib sih, ya kalau dibilang harus atau enggak sih, ya kita nggak bisa bilang juga ya, karena itu kan yang bikin kebijakan kan udah pikirkan secara kita belum berkomentar kayak menurut itu gimana. Ya kalau menurut gue sih, secara yang gue lihat ya, secara observasi gue ya, Dulu udah observasi di mana tadi pertanyaan gue? juga. di salah satu sekolah ya, mudah-mudahan valid. Karena gue kalau ngomong nggak dasar tuh kayaknya kurang gitu. Iya. Siap. Kalau dasar dulu gitu loh. Siap. Terus. Nah gitu. Secara pengamatan gue, anak-anak tuh kalau yang reguler ya, reguler itu kan apa sih? beda sama inti. Kalau inti itu kan kayak lebih fokus itu kayak apa ya? Apa sih? Tim inti gitu. Tim inti, jadi yang Kayak lebih fokus gitu. reguler tuh istilahnya kalau di sekolah istilahnya buat ngelengkapi nilai doang. Kalau yang inti itu pengen tahu lebih jauh tentang pramuka lebih dalam gitu lah ya. Berarti kalau misalnya reguler tuh buat dapat Dasar nilai ya aja. sekolah. Iya. Dasarnya aja, belajar Dasarnya aja sambil kan emang udah ada ketentuannya tuh buat nilai, emang ada kan di Jadi rapot ini masuk. kalau reguler tuh supaya dia dapat nilai dari sekolah. Sama tepuk-tepuk doang. Nah kalau inti dia bisa ngasih nilai ke sekolah. bisa kalau ada prestasinya itu Iya, bisa. benar. Bisa juga ya, bahasanya bisa juga bahasanya. Boleh. Apa itu gue ngomong? Enggak. Iya. Terus. Oke, terus tadi gue ngomong apa ya? Kalau lu bilang kan reguler tuh. Oh, iya. Observasi lu kalau reguler Nah, apa tuh? kalau reguler sih ada beberapa orang yang emang kurang suka gitu. Ya gue sih nggak bisa nyalain mereka ya, karena itu kan pilihan mereka. Ya kalau misalnya ada yang nggak suka sama pramuka ya wajar-wajar aja. Maksud gue itu kan pilihan mereka lah ya. Jadi yang lebih baik diterapkan tuh nilai-nilainya, karakternya. Kalau semuanya diwajibin ya gitu, paling konsekuensinya yang nggak suka ya ngasal, males sampai kayak ngata-ngatain itulah. Ya banyak lah ya, kita nggak perlu nutupin emang kayak gitu di lapangannya. Iya benar. Kalau gue jujur gue agak keganggu semenjak pramuka wajib. Kenapa tuh?
Soalnya kayak seakan-akan ya, contoh gue emang niat pramuka. Nah karena pramuka wajib pada orang yang gak niat masuk, akhirnya mengganggu yang niat itu nggak lu? Oh bisa. Tapi kan itu reguler bukan inti. Kalau yang niat-niat itu kan kebanyakan di inti bukan di reguler. Ya iya sih, tetap aja nih sama aja sih. Ya mungkin kayak dia ngerecok ya. Udah bolos aja lah. Buang-buang waktu kadang suka. Apa sih nggak jelas nih? Udah lah gitu. Ya, emang ada yang kayak gitu sih. Faktanya gitu sih. Kalau dari lu Kar, apakah udah bagus nih diwajibin jadi semua wajib pramuka? Nggak juga kalau menurut gua ya kan. Kalau wajib, misalnya nih ya kan kita melakukan sesuatu yang karena terpaksa, setengah-setengah. Tapi jadinya. ada istilah kan. Bisa terpaksa. Karena terbiasa. Dipaksa, terpaksa, biasa, terbiasa, luar biasa. Itu kata-kata siapa ya? Kayak gue pernah denger. Ada salah satu komik Oh gitu, Zawin ya? Zawin, Bang Zawin. Parah nih, Zawin diomongin sama Ibnu. Ya emang apa sih pinter ini yang bagus yang dipelajari. Nah kan kalau dari dulu kan terpaksa takutnya, nah itu gimana emang takutnya? Ya, takutnya setengah-setengah gitu kan, terus juga menghasuti dengan teman-teman yang lain. Yang emang niat ya. Udah lah kita nongkrong aja lah ya kan, nongkrong di rel ya kan. Anda sih nongkrong di rel. Lu tuh ya. Anda bisa kena pidana loh. Bikin paku lu. Ya ampun. Maksudnya ada lah kan beberapa yang kayak gitu. Iya. Tapi jangan sampai lah ya kan. Jangan sampai lah. Jangan sampai terulang lagi. Itu bahaya tuh, nggak boleh tuh bahaya. Bahaya. Bahaya gitu. no. Ini Oscar yang sering naruh batu di rel ya? atau jalan besi lah, jangan. Baut rel. Sampai kereta berhenti. Aduh. Berarti Iya, kurang setuju. Apa gimana? kurang setuju. kalau Diwajibin. menurut gua ya kan. Bagusnya gimana? Bagusnya ya, sesuai yang mau pilihan mau yang masing-masing. enggak. Ya, Yang mau- setuju. Gue setuju kayak Iya, Oscar. yang mau enggak. Jangan mau Jangan mau enggak. ya. Ya. Jangan mau enggak. Tapi juga setuju. Iya. Kalau dari lu, Dit, lu gimana? Gue setuju sih sama Ihsan, bener. Kalau yang ya kalau dipaksa tuh jadi banyak efek negatifnya gitu. Kayak banyak apa sih yang lebih ke ngata-ngatain yang nggak suka kan. Apalagi kan kita tahu nih sekarang SMP SMA mulai puber tuh, mulai merasa dewasa lah atau merasa Pencarian jati diri lah. iya kayak dia wah bodo amat lah gini ya kan, biasa anak SMP ya. Jadi kebanyakan Menurutnya? enggak sih, gue nggak kepikiran ke situ ya. Enggak, gue kan Anda bilang begitu. Gue cari kata yang ada di otak Madit. Apa sih kira-kira? Bukan. Iya. Anda menganggap wajib ini banyak mudaratnya. Apa sih jelas? Anda harus klarifikasi dulu ini. Gue kan mencoba menebak kata-kata Madit itu aja. Kalau belum tentu Madit. Ya udah kan bukan. Minta maaf dulu. Ngapain minta maaf? Orang mencoba salah mah nggak apa-apa lah. Udah ya. Cukup ya. Marah. Ya, emang kita kayak gini ya. Aduh. Terus banyak apa ini? Banyak apanya? Iya, lebih banyak yang kayak nggak ikhlas buat ikutin ya gitu. Terus tambahan ya kan, apalagi kalau misalkan terpaksa itu kita bisa menjadikan alasan gitu kan buat orang tua, mah ini saya mau ikut pramuka padahal mau nongkrong tuh. Oh iya, kan? benar. Ada lah kan salah Ada, satu waktu yang kayak begitu. Tapi jangan sampai lah ya Iya. kan, dari teman-teman yang Iya. dengerin nih kayak gitu. Ada beberapa sekolah sih emang masuk jam pelajaran, jadi kan belum pulang. Udah masuk. Iya, Ada- kalau ada sekarang yang zaman pagi. sekarang. Oh, bilang gitu ya. Yang paling siang sih tergantung sekolahnya. Terus kalau misalnya ini karena gue bilang kayak lu nggak itu paksa takut ada yang ikhlas gimana, kayak coba ini tuh salah satu cara buat dibikin yaudah kita paksa biar semua masuk pramuka biar mau gitu. Percuma kalau misalkan orang yang bubel gimana? Tapi daripada nggak sama sekali mending kita paksa. Nah, buat kayak masuk. prinsip tadi tuh yang bisa dipaksa itu sama. Ya, itu gimana prinsip itu? Iya, kadang-kadang kan sebenarnya orang ada yang harus dipancing dulu baru mau, iya kan? Ya nggak apa-apa sih. Berarti nggak ya So, gini. wajib tergantung kita masing-masing ya. Yang harus kita lihat kenapa wajib? Apakah karena nilai-nilai anak-anak sekarang berkurang karakternya maka ini dijadiin wajib atau gimana? Ya dua sudut pandang. Gimana nih? Entah nilainya kurang atau yang udah cukup mau tambahin. Ngerti nggak? Buat tambahin nilai biar naik kelas. Nilai-nilai Oh, nilai karakter, bukan nilai rapot. Ini Enggak dong. ini orang-orang ngatrol nilai gitu. Orang ngatrol nilai nilai rapot. beloknya langsung. Salah, nanti di ini ya, sensor ya. Iya, intinya wajib atau nggak wajib tergantung kita masing-masing lah. Mau diwajibin kitanya terpaksa juga percuma. Kalau nggak diwajibin kita yang mau sendiri ya malah lebih bagus. Si Malakama. Pertanyaan gue, apakah dengan wajib ini karena karakter anak-anak sekarang pada begitu? Begitu gimana nih? Ya kurang lah, maksudnya ya lu tahu anak sekarang kan gimana sikapnya. Emang gimana apa sih? karena sikapnya itu kurang apa gimana? Anak sekarang gimana sih? Bagus, baik. Banyak yang bilang loh ya, bukan kata gue nih. Tadi semuanya banyak juga nggak bilang. Iya. Beberapa orang bilang kayak sikapnya itu kurang sopan lah, kurang disiplin lah. Kan pramuka menjual nilai-nilai itu. Apakah karena karakternya itu jadinya diwajibkan seperti ini?
Enggak sih kalau kata gue. Hah? Ya menurut lu gimana? Enggak lah. Gimana menurut lu? Menurut gue mah ya pramuka diwajibin ya karena pramuka bagus. Hal bagus tuh kita bikin wajib aja. Udah bagus sih. Oh, bukan karena karakternya kurang. Bukan. Itu menurut lu ya? Kalau kata kurang mah masalah urusan keluarga masing-masing. Iyalah dari orang rumah tua, sendiri. men. Ujung-ujungnya ke diri sendiri. Ya, iya, dari terus. diri sendiri. Iya, terus emang. Jadi ya, intinya tuh semua dari diri kita sendiri, men. Oke. Kalau semuanya ke diri sendiri, buat apa ada kebijakan? Ya untuk mengatur supaya tidak terjadi kejahatan. Kan kembali ke diri sendiri. Ya kalau lu jahat ngirim kebijakan dihukum. Udah nih kita udah ngawur nih, udah keluar dari topik jadi Iya. udah selesai. Kasian yang denger ntar. Udah sih cukup sampai situ aja kalau ada teman-teman. Oh, gua boleh nambahin satu nggak nih? Iya, boleh lah. Nih, Satu segmen juga boleh. pertanyaan nih, menurut Pertanyaan anjir. Lama pada mandi ngomong panjang. Lu nanya sih. Iya, apa? Ayo. dikit aja dikit Oh, iya, siap. pendapat kalian nih. Menurut kalian pramuka masih relevan gak sih di zaman ini? Nah, Oh, ini menurut tuh- kalian? Nah, coba nih. Ini pertanyaan yang tadinya ada di skrip, emang karena gue lupa ya kan. Ya kan? Bosnya kan? Namanya juga host magang. Magang. Gue tanpa skrip, men. Pakai otak. Jadi gimana? Biar Relevan atau improve enggak? ini. Iya, pramuka masih. Pasti lah, jelas, men. Kenapa? Dikit aja biar nggak Dikit. terlalu lama nih. Karena pramuka itu mendidik kita dari dasar. Contoh. Contoh, disiplin, dasar saya. Iya. Sini konkret. San. Karena pramuka mengajarkan yang Enggak, lu jawab dulu, bisa relevan apa enggak gitu. Oh, relevan. Karena aja. Relevan Ini dong. orang-orang pasti jawaban begini enggak ada Oke, konkret belum. belum. relevan Karena di dalam pramuka tuh kita bisa survive kayak kita tersesat bisa di gunung kita bisa gunain morse, di kapal kita bisa gunain semakur. dan intinya ilmunya masih berpengaruh ke Ya, depan. buat Konkret. survive. Lu Kar, Relevan karena kita tuh bisa menjadi mandiri, dari situ. mandi sendiri. Sip. Oke, Dit. Nah, gue juga nih. Iyalah. Kalau Cari yang mana aja? menurut gue relevan sih, masih relevan karena nilai-nilai yang di pramuka tuh sampai kapanpun tetap Pakai, relevan, iya. terpakai dari kedisiplinan, apalah pengetahuannya. Ya pokoknya tetap relevan lah pramuka. Jadi gue pramuka juga terus berkembang ya kalau menurut gue. Iya. Dari yang dulu cuma di alam, sekarang mulai ke kota kan. Ada kayak Pelatihan drone, iya, robotik yang gitu-gitu tetap berkembang. Pramuka tetap ada aja. Ada vlog. ada sekarang banyak. Jadi kan nggak Berarti stuck di perkembangan situ. zaman aja. Jadi pramuka tuh nggak jadul, nggak katro menurut gue. Bisa berkembang. Nah, Gila, tahapnya di internasional ya kan pramuka kan. Gila, dari Badan Powol. Bener bawah. Badan Powol bisa ada pramuka bingits dia. Pramuka bisa. Emang baju bola di mana lu asal lu? Dari mana? Robert Step Hanson Smith. Dari mana asalnya? Kalau salah ngomong malu anjing. Lu berarti ngomong berani bertanggung jawab dong. Dari mana? Asal ngutip doang. Lahir Gini nih, mahasiswa cuma asal Februari. Dari mana? Aku nanya dari mana? Dari tuh dari apa sih? Asalnya. asal. Asal apa? Asal negara. Aduh, bukan boyman lagi dong kalau gini mah anjir. Aduh. Kamu dari mana katanya? Dari mana? London, Inggris. Nah itu tahu. Bener, gue ngoreksi sih gue tuh lebih suka ngoreksi gue. Ngomong member. Ngomong Tidak, itu aja mungkin yang bisa kita Udah. sampaikan di episode ngelas kali ini. Kalau ada teman-teman yang dengar bisa berpendapat, boleh kasih komentarnya. Yang kritik saran boleh. nggak Boleh apa-apa. kritik saran. Kan Spotify aja gimana komen? Hah? kan ntar di Ada YouTube juga. Oh, ya. ada di YouTube. Apa sih nama YouTube-nya? Sama aja ngeles juga. Ngeles juga, nanti bisa dilihat juga ya. Jangan lupa di subscribe, subscribe. share ke teman-temannya. Geli subscribe. Subscribe. Ya, yang mau like silakan, yang dislike juga nggak apa-apa. Nanti subscribe lah. Pokoknya yang mau dengerin yang enggak, ya udah yang suka Terserah like, lah, yang bodo amat lah. enggak dislike. Iya. Salam. Suka-suka lu lah. Head Salam. comment kok perlu. Iya, kalau pakai komen aja udah. Komen, gue tungguin head comment. Paling kita ngeles. Tidak, itu aja dari kita. Salam pramuka, tapi jangan dicari di Google. Emang apa sih isinya? Dadah. Udah.